Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Emil Mabibi dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini kita akan sharing-sharing lagi nih tentang materi kelas dan objek. Dengan bahasa lain biasanya orang sebut materi OOP atau yang biasa disebut dengan Object Oriented Programming. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut pemrograman berorientasi objek. OOP, pada OOP isian atau variabel dan metode dibungkus di dalam objek dan kelas, yang mana objek dan kelas ini nantinya menghasilkan program yang kita inginkan gitu. Oke, langsung aja kita akan buat kelasnya terlebih dahulu. Untuk membuat kelas kita bisa klik file dan new project, atau kita bisa klik icon ini. Kita pergi ke Java application, next, lalu kita buat project name atau nama project kita our project. Kita di sini kita nggak akan centang create main class karena nanti kita akan buat kelasnya di folder yang berbeda. Oke, kita tekan finish. Kita udah dapat our project kita. Kita buka source and package. Di sini kita klik kanan new Java class. Di sini baru kita buat kelasnya. Nama kelasnya terserah kita buat nama kelasnya kelas 1 aja. Oke. Di dalam kelas ini kita bisa isi variabel atau metode yang kita inginkan. Contohnya kita mau nyimpan angka 2 nih. Nanti angka 2 itu nanti yang kedua ini akan kita print di kelas yang berbeda dengan cara membuat objek. Untuk menyimpan angka 2 kita butuhkan integer x sama dengan menyimpan angka 2 tutup kurung, lalu kita pergi ke default package, kita buat kelas yang lainnya, kita kasih nama main class, finish. Untuk ngeprint atau mencetak angka 2 kita membutuhkan main method. Untuk membuat main method kita membuat kata kunci PSVM dan tab. Main method digunakan untuk menjalankan program. Isiannya adalah objek yang mana kita bisa membuatnya dengan menuliskan kelasnya terlebih dahulu. Kelas, karena kelas kita kelas 1, maka kita tulis kelas 1. Variabelnya kita bisa bikin A, B, atau C, terserah. Di sini kita bikin C aja, sama dengan new kelasnya lagi, parenthesis, tutup. Kata kunci new di sini menunjukkan bahwa new itu digunakan untuk membuat objek yang diikuti dengan parenthesis. Oke. Selanjutnya kita akan keluarkan dia c dot. Di sini ada banyak pilihan. Yang di atas adalah objek, yang di bawah adalah void. Karena angka 2 tadi tersimpan di integer x dan di kelas pertama, maka kita pilih yang x ini. Kita runkan, apakah menghasilkan angka 2? Ya, angka 2. Kita juga bisa nih buat double apa namanya? Multiple object gitu. Kita bisa buat di sini. Kelas 1 dengan variabel yang berbeda, kita bikin D new kelas 1. Oke. Kita akan kita akan print ya D dot angka 2 tadi tersimpan di integer x di kelas pertama. Kita tekan ini, lalu kita print. Ya, dia menghasilkan angka 2 di situ ya. Kita juga bisa buat nih multiple class dengan isian yang berbeda. Misalnya nanti kita mau isian Y sama dengan 3 atau apa gitu. Caranya kita buat new di default package.
Java class. Kita buat kelas 2. Tahan dulu. Kita mau isi nih integer y menyimpan angka 3 misalnya. Lalu kita keluarkan dia di sini. Kita buat kelasnya terlebih dahulu, nama kelasnya terlebih dahulu, baru kita print. Karena di situ, karena angka 3 tersimpan di dalam kelas 2, maka kita buat kelas 2. Kita bisa isi A, misalnya A, B, C, D, E aja, sama dengan new kelas 2. Kita akan sort ya, kita akan print E dot betul kan, integer y menyimpan angka 3 tadi tersimpan di dalam kelas 2. Kita klik ini, enter, kita runkan. Angka 3, ya angka 3 yang keluar. Kita juga bisa isi nih di kelas pertama method, simple method ya kan. Kita mau buat tanpa return-nya, kita buat void kita mau buat high gitu, print high, kita kasih parenthesis, kita keluarkan high. Kita bisa tukar nih ini dengan print high tadi. Salah, karena dia tersimpan di kelas 1 ya, kita ganti yang ini ya, dot. Nah, print high udah muncul di sini nih. Kita bisa gunakan ini atau kita bisa hapus ini, biarkan dia tetap di sini, atau kita buat c dot print high karena dia void ya. Kita akan jalankan, runkan, gimana hasilnya. Oke, high keluar. Di sini kita udah bisa menyimpulkan nih bahwa objek hanya dapat dibuat di dalam kelas, dan tanpa objek kelas gak akan ada gunanya gitu ya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan, mungkin bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.